Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempersembahkan video tutorial pembuatan nata de coco dan nata de soya. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmatus Solihah dengan NIM 4301422002. Saya Siti Arwida dengan NIM 4301422011. Saya Faizana Dalalilah dengan NIM 4301422006. Selamat menyaksikan. Minuman segar merupakan produk yang banyak digemari karena mampu memberikan kesegaran. Inovasi minuman kini tidak hanya berfokus pada rasa, tetapi juga pada tekstur dan kandungan gizi. Bahan tambahan yang sering digunakan untuk campuran minuman segar yakni nata de coco dan nata de soya yang merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter psyllinum. Penggunaan nata de coco dan nata de soya dalam minuman es segar tidak hanya meningkatkan cita rasa dan tampilan, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi kesehatan dan pemanfaatan limbah organik. Inovasi ini sendiri berpotensi untuk mendukung pengembangan produk pangan fungsional yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan meliputi saringan, talenan, pisau, solasi, tin wol, gelas ukur, kertas HVS, dan kami juga menggunakan panci, serta batang pengaduk. Sedangkan bahan yang kami gunakan meliputi Acetobacter psyllinum, kemudian ada ZA, cuka, gula, dan air kelapa. Langkah pertama, kita mensterilisasi alat-alat yang akan kita gunakan agar terhindar dari kontaminasi. Kemudian kita mensterilkan kertas yang akan kita gunakan dengan cara disetrika. Untuk pembuatan nata de coco, pertama-tama kita mengukur volume air kelapa tua sebanyak 500 ml. Setelah itu, 500 ml air kelapa tua tersebut kita masak dengan api kecil, gunanya untuk membunuh mikroorganisme yang dapat mengganggu proses fermentasi. Selanjutnya kita menambahkan gula secukupnya, serta menambahkan ZA atau urea yang berfungsi untuk menjaga pH media fermentasi yang disukai oleh Acetobacter. Selanjutnya kita menambahkan asam cuka yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang optimal saat proses fermentasi. Setelah dingin, lalu kita tuang larutan air kelapa ke dalam wadah yang telah disterilkan. Lalu memasukkan Acetobacter psyllinum dan mengaduk perlahan agar bakteri menyebar secara merata. Setelah itu, menutup rapat menggunakan kertas berpori untuk menjaga sirkulasi udara namun tetap steril. Langkah pertama yaitu merebus kedelai untuk mendapatkan sarinya. Selanjutnya, mengukur air rebusan kedelai sebanyak 500 ml dengan menggunakan gelas takar. Kemudian, merebus sari kedelai, lalu menambahkan gula secukupnya. Tambahkan ZA atau urea, lalu tambahkan asam cuka. Setelah dingin, larutan sari kedelai dituang pada wadah. Setelah benar-benar dingin, tambahkan starter Acetobacter psyllinum pada larutan tersebut. Kemudian diaduk hingga bakteri merata. Setelah itu, ditutup dengan kertas berpori yang telah disterilkan secara rapat.
Setelah proses fermentasi selama 7 hingga 10 hari, terlihat perbedaan yang mencolok antara nata de coco dan nata de soya. Nata de coco memiliki lapisan yang tebal, putih, dan padat. Hal ini karena air kelapa mengandung gula alami, mineral, dan vitamin yang ideal untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum, sehingga produksi selulosanya lebih maksimal. Sebaliknya, nata de soya yang dibuat dari air bekas rebusan kedelai menghasilkan lapisan nata yang lebih tipis, keruh, dan cenderung lunak. Hal ini disebabkan oleh kandungan air kedelai yang lebih tinggi protein dan senyawa organik kompleks yang tidak seefektif gula dalam mendukung pembentukan selulosa oleh bakteri. Setelah dibuka, lalu kita membersihkan nata de coco dan nata de soya menggunakan air bersih serta mengupas semua ari-ari yang menempel. Untuk menghilangkan bau asam, kita rendam kembali nata de coco dan nata de soya selama 1 malam. Setelah itu, kita potong nata de coco dan nata de soya menyerupai bentuk dadu. Nata de coco dan nata de soya yang sudah dicuci kemudian dimasak dengan menggunakan daun pandan yang berfungsi untuk menghilangkan bau asam. Selanjutnya ditambahkan gula untuk meningkatkan cita rasa nata de coco dan nata de soya. Salah satu pengaplikasian dari nata de coco dan nata de soya adalah es kuut yang merupakan minuman khas Bali yang menyegarkan dengan perpaduan nata, melon, timun, dan sirup melon yang segar. Kombinasi ini tidak hanya memperkaya rasa dan tampilan dari es kuut, tetapi juga menjadikannya pilihan minuman yang lebih sehat dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!